Great. Tema hari ini adalah When the earth is no longer livable, are you ready for a new home? Ketika bumi tidak layak dihuni, siapkah Anda untuk rumah yang baru? Alright teman-teman, welcome back in this Andre Sabat channel, My Quality Time with Jesus. Bayangkan suatu hari berita dunia berkata, bumi sudah terlalu panas, laut meninggi, hutan hilang, udara tidak bisa dihirup, tidak sehat dihirup, manusia tidak bisa lagi bertahan di bumi ini. Dan seseorang bertanya, kalau bumi sudah tidak bisa dihuni, kemana kita akan pergi? Itu bukan lagi fiksi ilmiah, teman-teman. Itu nubuatan yang sedang digenapi. Ya enggak? Alkitab sudah menulis ribuan tahun lalu, langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu. Ayatnya di mana? Masih ingat? Matius 24 ayat 35. Bumi itu punya batas usia, tapi kerajaan Allah tidak punya tanggal kadaluarsa. Bumi ini hanya tempat singgah, bukan tempat tinggal yang kekal. Teman-teman, kadang saya tersenyum ya kalau lihat orang berkata, saya ingin tinggal di bumi selamanya. Saya jawab, boleh. Tapi nanti nafasnya pakai oksigen botol ya. Ya enggak? Itu. Nafas pakai oksigen botol. Ya, Tuhan tidak pernah mendesain bumi ini untuk kekekalan. Bumi ini seperti terminal. Tempat transit menuju rumah yang sejati. Ya. Jadi bumi yang baik tapi tidak kekal. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik ya. Kejadian 1 ayat 31 ya. Waktu Tuhan menciptakan bumi semua baik. Tidak ada polusi, tidak ada penyakit jantung, tidak ada banjir bandang. Adam dan Hawa hidup dalam kesempurnaan, ya enggak? Tapi setelah mereka jatuh di dalam dosa, bumi ikut terkena dampaknya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah karena engkau. Kejadian 3 ayat 17 kan? Sejak saat itu bumi mulai menua. Gunung meletus, tanah longsor, suhu berubah, penyakit banyak permunculan, bumi sedang menua. Seperti tubuh kita yang makin rapuh dari hari ke hari. Ya enggak? Tuhan sudah menentukan waktunya. Langit dan bumi yang sekarang ini dengan disimpan ya. Langit dan bumi yang sekarang ini disimpan bagi api sampai hari penghakiman. 2 Petrus 3 ayat 7 ya. Tuhan bukan hanya menciptakan bumi, tapi juga menentukan masa berlakunya. Bumi tidak akan hancur karena nuklir. Bukan karena meteor, tapi karena Tuhan sendiri akan memperbarui segalanya. Bumi ini akan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Wahyu 21 ayat 1. Bayangkan rumah yang kita tinggali sudah bocor, temboknya retak, atapnya nyaris roboh. Apakah kita akan menolak pindah hanya karena terlalu cinta rumah lama itu? Begitulah manusia terhadap dunia. Kita tahu bumi makin rusak, tapi masih ingin berakar di sini. Padahal Tuhan sudah siapkan rumah baru, Yerusalem baru, tempat tanpa air mata, tanpa penyakit, tanpa kematian. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 21 ayat 4 ya. Teman-teman perhatikan saya ke depan ya. Earth is our temporary address. Heaven is our permanent home. Bumi hanyalah alamat sementara. Surga adalah alamat kita yang kekal. Jadi jangan terlalu cinta dunia ini. Karena yang kekal bukan harta, bukan rumah, bukan jabatan. Yang kekal adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang kekal adalah relasi kita dengan Tuhan. Ya teman-teman, perhatikan ya. Ada seorang bapak tua yang sakit keras di rumah sakit. Dokternya berkata, Pak, kondisi bapak sudah parah. Bapak itu tersenyum.
dan berkata, saya tidak takut mati, Dok. Saya cuma pindah rumah ke tempat yang lebih baik. Lalu ia menambahkan, saya sudah siap pindah karena kontrak saya di bumi ini sudah habis. Itulah iman yang sejati. Bukan takut bumi berakhir, tapi siap bertemu dengan Sang Penciptanya. Ya, teman-teman, sebelum bumi berlalu, Tuhan ingin kita tetap bertanggung jawab. Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memeliharanya. Ya. Kejadian 2 ayat 15 kan. Kita dipanggil untuk menjaga bumi, bukan menyembah bumi. Kita harus hidup bijaksana, tidak merusak alam, tidak serakah. Karena semua ini milik Tuhan. Perhatikan ya, Nuh menjaga ciptaan Tuhan di tengah generasi yang rusak. Ya, Kejadian 6. Lot juga gitu. Lot harus keluar dari Sodom sebelum Tuhan menghancurkan kota itu. Abraham hidup di bumi sebagai orang asing dan pendatang. Ibrani 11 ayat 9 sampai 10 ya. Ia menantikan kota yang beralas kekal. Itu gambaran surga. Semua tokoh ini tidak berakar di dunia, tapi berfokus pada rumah yang kekal. Jadi pesan moralnya apa? Kita tidak bisa menyelamatkan bumi dari akhir zaman, tapi kita bisa menyelamatkan jiwa dari kebinasaan. Karena bumi akan berlalu, tapi jiwa yang percaya kepada Kristus akan hidup selama-lamanya. Jadi closing statementnya, satu hari bumi ini akan berhenti berputar. Matahari tidak lagi bersinar dan langit akan lenyap dengan gemuruh besar. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita semua sudah siap pindah ke rumah yang baru? Bumi yang lama akan berlalu, tapi surga kekal menanti bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi poinnya, jangan takut di dunia itu berakhir. Takutlah kalau hidup kita berakhir tanpa Kristus di hati kita. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini dengan jujur dan renungkan ya. 1, apakah selama ini Anda hidup seolah-olah bumi ini tempat tinggal yang kekal? 2, apakah Anda sudah mempersiapkan hidup rohani Anda untuk rumah yang kekal di surga? 3, apakah Anda sudah menjaga bumi ini dengan tanggung jawab atau justru merusaknya demi kenyamanan pribadi? Terakhir 4, jika Tuhan datang hari ini, apakah Anda siap meninggalkan dunia ini dengan damai? Tolong jawab dan tulis di kolom komentar, renungan baik-baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami hari ini bahwa bumi ini hanya sementara, tapi kasih dan janji-Mu kekal selamanya. Tolong kami untuk hidup dengan bijaksana, menjaga ciptaan-Mu dan mempersiapkan diri kami untuk rumah yang kekal di surga. Ajarilah kami untuk agar tidak melekat pada dunia ini, tapi setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati dan banyak orang bertobat. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.